Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Aulia dengan NIM 220404502033, kelas BKA Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja. Adapun beberapa poin dari perkembangan remaja, yaitu perkembangan remaja secara umum, perkembangan remaja fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan perkembangan sosial. Baiklah, poin pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja secara umum. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, di mana pada masa ini remaja cenderung memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis, di mana pada tahap ini remaja harus melewati berbagai macam kesulitan. Dan pada masa ini, kondisi psikis remaja bisa dibilang sangat labil, karena pada masa ini remaja sedang di tahap mencari jati diri. Mereka mulai mencoba dan mencari tahu hal-hal yang baru mereka temui. Masa remaja awal berbeda pada masa puber, yaitu suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Gejala puberitas ini dapat ditandai dengan menarche atau haid pertama pada anak perempuan. Variasi pada usia saat terjadinya puberitas menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi anak. Hal ini sebagai akibat dari ketidakmatangan sosial dan kognitif atau daya pikir mereka dihubungkan dengan perkembangan fisik yang lebih awal. Emosi yang tidak stabil dapat mendatangkan perasaan tidak bahagia dikarenakan pertama, perasaan yang bersifat universal, kedua, perasaan yang tidak bahagia, ketiga, kondisi keluarga yang tidak bahagia. Baiklah, poin kedua yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar perkembangan aspek yang mencakupi perkembangan psikis dan sosial, yang artinya jika perkembangan fisik ini berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial juga lancar, begitu pula dengan sebaliknya. Pada masa remaja akan terjadi kematangan seksual yang ditandai dengan berfungsinya hormon dan seksual dusek, di mana kematangan seksual pada remaja perempuan akan ditandai dengan munculnya atau datangnya menarche atau menstruasi, sedangkan pada kematangan laki-laki itu akan terjadi polutio atau keluarnya air mani dari alat reproduksi laki-laki tersebut. Kematangan seksual pada remaja terjadi secara individual, yang artinya ada yang cepat dan ada yang lambat pada kematangan seksual. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang perkembangan kognitif. Pertama, asumsi dasar. Individu memahami dunia dengan menggunakan proses-proses perorganisasian dan penyelesaian diri, asimilasi dan akomodasi. Kedua, individu melalui 4 tahap perkembangan kognitif, yakni tahap pertama, sensori motor 0-2 tahun, tahap kedua, praoperasional 2-6 tahun, tahap ketiga, operasional konkret 7-12 tahun, tahap keempat operasional formal 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif pada masa praoperasional. 1. Pemikiran simbolik. Kemampuan untuk menggambarkan dan membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada atau tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Kemampuan berpikir simbolik sangat terkait dengan proses perkembangan bahasa yang cepat, permainan imajinatif, dan peningkatan dalam peniruan imitasi. Perkembangan peran serta perkembangan berpikir kreatif. Kedua, berpikir sentral atau memusat. Tendensi untuk memusatkan pada satu aspek masalah, berpikir memusat terutama berkaitan dengan kegagalan anak dalam kemampuan memahami konservasi atau memahami bahwa kuantitasi fisik adalah sama meskipun berbeda bentuk atau penampilan. Yang ketiga, egosentris atau ketidakmampuan untuk memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Keempat, terarah statis atau animisme, keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk benda mati adalah hidup. Baik, perkembangan kognitif masa tengah akhir operasional konkret. Usia 7 hingga 12 tahun, anak-anak mulai dapat memahami sudut pandang orang lain dan semakin sedikit membuat kesalahan logika. Piaget menyebut ini sebagai tahap operasional konkret, karena menurutnya kemampuan mental anak-anak terkait dengan informasi yang konkret, yaitu pengalaman nyata yang telah terjadi atau konsep yang dimiliki makna nyata bagi mereka. Karakteristik perkembangan kognitif masa remaja, yaitu yang pertama karakteristik berpikir abstrak, kedua logis,
ketiga objektif, keempat hipotetik, yang kelima idealis. Baiklah, poin keempat yaitu perkembangan emosi. Perkembangan afektif yang berpengaruh terhadap emosi remaja ditandai dengan dua faktor, yaitu perkembangan idealisme dan perkembangan kepribadian, di mana konsep diri ini saling berhubungan dengan aspek-aspek kepribadian termasuk afektif. Emosi merupakan salah satu aspek psikologi manusia dalam ranah afektif, yang dimana aspek ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Prawitasari mengembangkan alat pengungkapan emosi dasar manusia berupa foto-foto. Terdapat 6 emosi dasar manusia, yaitu senang, sedih, terkejut, jijik, marah, takut, dan malu, yang dimana emosi dasar tersebut telah dimiliki manusia sejak bayi, kemudian berkembang dengan pertumbuhan fisik. Kita bisa ketahui bahwa emosi pada bayi yaitu menangis dan tertawa. Poin kelima, perkembangan moral. Hasil penelitian Piaget mengungkapkan bahwa pada tahap operasional konkret 8-12 tahun, mereka sudah dapat mengenal antara mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Seiring dengan perkembangan kognitif, remaja mulai mengenal sifat egosentrisme yang merupakan titik awal struktur kognitif dan dinamika kepribadian. Banyak yang salah paham tentang egosentrisme. Egosentrisme tidaklah sinonim dengan mengutamakan diri sendiri dengan mengacu kepada karakteristik universal yang memusat pada pandangan individu. Ada 3 tahap perkembangan moral Kohlberg. Yang pertama, prakonvensional. Individu dapat merespon perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan personal secara fisik dan hedonistik. Kedua, konvensional. Kebutuhan egosentrik diganti dengan harapan terhadap grup. Ketiga, prakonvensional. Ketidaktaatan sosial yang masih dapat ditoleransi. Secara umum, alur pengalaman moral adalah suatu pengampunan dalam pertimbangan moral yang menggambarkan sikap yang benar atau salah terhadap komitmen personal. Menurut Piaget, perkembangan moral berkaitan dengan kemampuan kognitif remaja. Dengan kata lain, perkembangan moral merupakan kombinasi faktor pembawaan dan lingkungan. Jadi, perkembangan moral remaja merupakan hasil dari interaksi yang kompleks nilai-nilai dan perilaku pengasuhan. Poin ke-6, perkembangan sosial. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan sehari-hari. Para remaja membina identifikasi yang lebih besar dengan orang-orang lain dari kelompok umur yang sama dan mengembangkan rasa bersatu sebagai suatu generasi. Remaja memiliki ciri-ciri kultur tertentu yang menjadi ciri khas mereka sendiri, seperti moda rambut, pakaian, musik, dan semacam membedakan dengan ciri-ciri kelompok usia lanjut. Ron Van Brenner menyatakan bahwa perkembangan sosial terdapat hubungan resiprokal antara perkembangan sikap dan perilaku remaja dengan lingkungan sekitarnya. Pada saat pubertas, remaja sudah mulai mengenal dengan lawan jenis atau tertarik dengan lawan jenis, dan remaja sekarang 2 kali lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Csikszentmihalyi menyatakan bahwa di samping interaksi yang 2 kali lebih banyak digunakan dengan teman sebaya, juga lebih tampak bahagia dengan teman sebayanya dibanding dengan orang dewasa. Teman sebaya remaja biasanya berasal dari lingkungan sosial yang sama, tetangga dekat, etnis, lingkungan budaya, dan struktur sosial yang sama. Terima kasih telah menonton video ini.